Shalom. Shalom. Saya agak ngomong pelan-pelan karena takut mic-nya nggak jadi, makanya shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Wah, luar biasa ya. Sudah makan semuanya? Oke. Kita akan masuk dalam materi kita pada malam hari ini tentang pentingnya alat peraga. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kami UPPA mengangkat tema ini karena kami mengevaluasi masih banyak mahasiswa yang belum memahami tentang pemakaian alat peraga secara khusus. Ya, jadi kami mengangkat tema ini, pentingnya alat peraga. Oke, baik, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita belajar bersama-sama malam hari ini tentang pentingnya alat peraga secara khusus dalam pelayanan anak dan pelayanan sekolah minggu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, pelayanan anak sangat penting, maka diperlukan kreativitas dalam pelayanan. Dengan hal tersebut, banyak orang, bahkan banyak guru sekolah minggu atau pelayan anak melakukan pelayanan anak dengan berbagai macam cara yang menarik. Nah, perlu kita ketahui bersama-sama bahwa pelayanan anak bukanlah suatu pelayanan yang mudah dan sederhana untuk dilakukan oleh orang dewasa. Nah, ini perlu kita pahami bersama-sama. Kita masuk di materi kita, pentingnya alat peraga. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam mengajar, panca indera dan seluruh kesanggupan seorang anak perlu dirangsang, digunakan dan dilibatkan sehingga ia tidak hanya mengetahui, melainkan dapat melakukan apa yang dipelajarinya. Jadi dengan mengajar, panca indera kita, panca indera anak-anak harus dilibatkan di dalamnya. Kemudian menurut ilmu pendidikan, kita mampu mengingat sesuatu atau informasi yang sudah kita dapatkan, itu kita akan ingat 20% dari apa yang kita dengar, 50% dari apa yang kita dengar dan lihat, 70% dari apa yang kita dengar, lihat dan ulangi atau diskusikan, dan 90% dari apa yang kita dengar, yang kita lihat, diskusikan, dan kita lakukan. Karena itu kita akan menyelidiki hal dalam menggunakan alat peraga supaya anak-anak dicapai seutuhnya dan hasil yang maksimal dari pengajaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan melihat bersama-sama pengertian tentang alat peraga. Alat peraga adalah alat bantu yang digunakan secara sengaja atau tidak sengaja oleh seorang guru sehingga anak-anak lebih cepat menangkap dan mudah mengerti tentang materi yang disajikan. Mengapa kita menggunakan alat peraga? Kita lihat bersama-sama, kita akan lihat dari contoh di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Allah menggunakan alat peraga. Contohnya, bait Allah, kemudian darah korban yang melambangkan penebusan Yesus Kristus atas dosa manusia, kemudian bintang di langit, pasir di laut. Itu adalah contoh-contoh alat peraga yang digunakan oleh Allah ketika mengajar atau menyampaikan firman Tuhan atau menyampaikan sesuatu kepada umatnya pada saat itu. Berikutnya, di Perjanjian Baru pun Yesus menggunakan alat peraga. Contohnya adalah seorang anak kecil di dalam Matius 18 ayat 2.
kemudian ladang yang sudah menguning, pokok anggur, mata uang gambar kaisar, garam dan pelita, pohon ara, dan juga bunga bakung. Nah, alat-alat peraga ini dipakai oleh Yesus untuk menjelaskan firman-Nya kepada umatnya. Masih banyak lagi memang yang dipakai oleh Yesus. Kemudian berikutnya kita masuk dalam pentingnya menggunakan alat peraga. Kenapa dikatakan penting menggunakan alat peraga? Karena yang pertama adalah alat peraga mempermudah guru sekolah minggu dalam menyampaikan cerita firman Tuhan. Nah, biasanya seorang pelayan anak atau guru sekolah minggu itu persiapan, dia mungkin ada yang mampu menghafal semua ceritanya secara detail, tapi ada juga yang tidak mampu membaca ceritanya atau mengingat ceritanya secara detail. Jadi alat peraga ini mempermudah guru sekolah minggu. Jadi mungkin dia lupa apa yang mau dia sampaikan, dia lihat gambar, akhirnya ingat. Nah, jadi mempermudah guru sekolah minggu menyampaikan cerita firman Tuhan. Yang kedua adalah mempermudah anak-anak dalam mengerti pengajaran yang diterima. Jadi tidak hanya dengan kata-kata, tetapi anak-anak melihat alat peraga yang digunakan atau dipakai oleh guru sekolah minggu. Kemudian yang ketiga, pentingnya alat peraga adalah pelajaran atau cerita yang disajikan lebih menarik. Itu sudah tentu. Karena alat peraga ini ada berbagai macam, tidak hanya satu macam saja. Kita harus ingat bahwa anak-anak itu menyukai sesuatu yang menarik. Mereka senang sekali sesuatu yang menarik. Contoh ya, sekarang kalau kita ke pasar tuh banyak sekali mainan yang dijual oleh penjual mainan. Mainannya itu bermacam-macam, dari mobil yang kecil sampai mobil yang besar. Dan warna-warna yang menarik. Nah, ini kita harus tahu bahwa alat peraga ini menyajikan sesuatu yang menarik. Dan kemudian mengarahkan perhatian anak, artinya menolong anak untuk konsentrasi pada pelajaran. Jadi kalau anak-anak tidak konsentrasi, kita bisa dengan alat peraga kita bisa bilang, nah lihat ini ada apa. Akhirnya menolong mereka untuk kembali berkonsentrasi. Berikutnya, pentingnya alat peraga adalah membantu anak untuk mengingat pelajaran lebih lama. Artinya bahwa menimbulkan kesan di hati anak. Contoh, kita minggu ini kita datang pelayanan, kita mau sampaikan cerita firman Tuhan, tapi kita bertanya dulu nih sama anak-anak, minggu lalu ceritanya tentang apa ya? Wah, lupa. Mungkin ada anak-anak yang lupa, tapi kita mungkin bisa memberitahu begini, itu loh yang tante bawa yang gambarnya begini. Akhirnya, oh iya teh, ini kan ceritanya. Nah, jadi menolong anak untuk mengingat pengajaran atau cerita firman Tuhan yang sudah berlalu. Jadi menolong mereka lebih lama, menimbulkan kesan di hati anak. Jadi mereka ingat terus akan firman Tuhan yang disampaikan. Kenapa suaranya jadi begini? Yang keenam, semakin kecil usia anak, semakin perlu alat peraga. Nah, ini harus kita pahami bersama. Terkadang kita guru sekolah minggu berpikir bahwa anak-anak kecil itu nggak usahlah terlalu ribet-ribet amat, nggak perlu, toh masih anak kecil. Segini cukuplah, bawa satu aja cukuplah, begitu ya. Karena kita tidak memiliki pengertian yang benar, akhirnya ya sudah, pelayanan anak biasa-biasa aja. Tidak ada sesuatu yang menarik, tidak ada sesuatu yang berasa bagaimana ya. Karena merasa bahwa sudahlah, anak kecil kok, gak perlu. Siapa yang bilang justru semakin kecil usia anak semakin perlu alat peraga. Saya boleh contohkan di TK sama di PAUD.
itu kalau di TK sama PAUD itu alat peraganya seabrek-abrek, banyak sekali dan berbagai jenis. Karena mereka paham, mereka tahu bahwa usia anak kecil itu perlu sekali alat peraga. Di pasar-pasar mainan anak-anak banyak sekali, mau jenis apapun ada. Begitu kreatifnya perusahaan pembuat mainan ini ya. Dengan berbagai cara mereka membuat mainan. Mainan itu juga alat peraga. Nah, itu pentingnya menggunakan alat peraga. Berikutnya, kriteria dalam menentukan alat peraga. Nah, ini sebagai pelayan anak, sebagai guru sekolah minggu kita harus paham. Kita harus tahu kriteria dalam menentukan alat peraga itu seperti apa. Kita lihat bersama-sama. Mengetahui nama alat peraga itu sudah pasti. Alat peraga yang kita bawa ini alat peraga model apa? Sehingga kita tidak salah. Kita harus tahu, oh ini alat peraga boneka jari, ini alat peraga boneka panggung, ini alat peraga ini dan lain sebagainya. Kemudian cara penggunaannya kita harus paham dan kita harus tahu. Tadi saya dengan anak-anak susun ini ya di meja alat peraga. Terus ada yang tanya, Bu, ini apa? Oh, ada yang kayak gini ya Bu ya, cerita sekolah minggunya. Ya ampun, dalam hati saya, tunggu nanti malam. Gitu ya, karena berasa itu sesuatu yang baru begitu. Ini pakainya bagaimana Bu? Gak tahu. Tidak tahu cara menggunakannya. Malam ini kita akan praktek ya, supaya tahu teman-teman. Karena memang tidak tahu sama sekali betul-betul. Tadi ada yang datang ke kantor, Bu permisi saya mau pinjam cerita katanya. Oh iya, tunggu ya. Nah, cerita apa? Cerita ini. Oke, saya siapkan. Tapi Bu, saya mau alat peraga. Nah, kan? Berarti tidak paham. Terus ada lagi yang datang, Bu, saya mau minggu yang lalu, Bu, saya mau pinjam cerita. Oh iya, cerita apa? Tapi Bu, ceritanya yang cerita lepas, yang tidak pakai alat peraga. Aduh, saya bingung. Adakah cerita yang tidak pakai alat peraga ya? Hati saya pun bagaimana begitu. Aduh, kasihan sekali. Maka malam ini tolong para mahasiswa diperhatikan baik-baik supaya lebih paham ya apa itu alat peraga. Tidak tahu cara menggunakannya, tidak mau tahu, tidak peduli sama sekali. Kemudian keefektifan alat tersebut dalam pengajaran. Nah, contohnya yang kita bawa alat peraga ini, contoh ya, contoh kalau boneka jari ini kita pikirkan efektif tidak untuk 50 orang anak. Efektif tidak untuk kelas besar. Nah, jadi kita harus paham mana yang harus kita bawa untuk pelayanan anak. Kemudian tidak monoton pada satu alat peraga, tetapi perlu variasi supaya tidak membosankan anak. Nah, teman-teman, kalian juga harus paham bahwa anak sekolah minggu atau anak-anak itu cepat bosan. Nah, karena mereka lebih tertarik dengan sesuatu yang lebih menarik perhatian mereka. Saya juga bertanya kepada mahasiswa, kalau kalian hari Minggu cerita pakai apa Dek? Kok nggak pernah pinjam alat peraga di UPPA? Pakai laptop Bu, tiap minggu bawa laptop. Iya. Oh, terus kalau minggu ini bawa laptop, minggu depan bawa apa? Minggu depannya biasa saya selingi Bu, mewarnai. Oh, kalau mewarnai itu cerita firman Tuhan ya, saya bilang begitu. Mewarnai itu aktivitas. Ini harus paham, beda dengan alat peraga. Nah, ini jadi tidak monoton setiap minggu bawa laptop ceritanya PowerPoint terus gitu ya. Setelah PowerPoint minggu depan nonton, setelah nonton minggu depan senam mungkin lihat di laptop kali ya. Nah, gitu. Jadi tidak monoton tetapi perlu variasi. Ingat,
anak-anak suka sesuatu yang menarik dan anak-anak cepat bosan. Ini harus kita pahami. Kemudian kita akan masuk di dalam perkenalan tentang jenis-jenis alat peraga. Yang pertama visual. Visual itu adalah bisa juga contohnya dengan benda-benda yang ada di sekitar kita, di kehidupan kita sehari-hari. Contoh pasir, tanah, ranting pohon, bahkan diri kita sendiri pun menjadi alat peraga. Kemudian papan tulis. Nah, papan tulis ini sangat menolong kita dalam penggunaan alat peraga. Contoh ya, kalau ada yang pandai menggambar, dia tidak mau bawa alat peraga, dia tinggal menggambar sambil bercerita. Itu saja sudah bagus. Kalau saya memang saya nggak bisa gambar, saya taunya bebek, huruf 2, kasih buncit mata, udah selesai gitu. Tapi kalau ada yang yang pandai menggambar lebih bagus begitu. Papan tulis juga sarana sebagai alat peraga atau bisa menempel gambar di depan, kemudian dengan anak-anak, menyuruh anak-anak untuk maju ke depan dan tempel-tempel gambar di depan di papan tulis, itu pun bisa. Kemudian papan flanel. Nah, papan flanel adalah seperti ini. Saya akan kasih contoh ya supaya semuanya paham. Tolong Kak. Cara penggunaannya. Ini papan flanel, kenapa dibilang papan flanel? Ini di belakangnya ada triplex, di depannya ada kain flanel. Dan biasanya ada jenis-jenis cerita yang sudah didesain di belakangnya itu memang khusus untuk tempel kepada papan flanelnya. Tapi ada juga jenis cerita yang tidak. Biasanya kami di UPPA kalau tidak ada jenis cerita yang bisa langsung ditempel, biasanya itu biasanya itu kami print gambarnya, laminating, baru di belakangnya dikasih perekat seperti itu. Saya kasih contoh penggunaannya ya supaya semuanya paham. Ini adalah contoh cerita Daniel di Gua Singa. Iya, ini jadi tinggal tempel. Ini ada singa-singanya. Keren kan? Ah, makanya pinjam dong ke UPPA. Bagus kan? Ah, ini malaikatnya datang menolong si loh, kok singa? Wah, ini nggak baca Alkitab dengan baik ini. Menolong si Daniel. Nah, jadi tinggal tempel-tempel saja. Ini kadang guru sekolah minggunya ini, aduh, susah juga. Bu, ada nggak cerita yang agak kecil gitu biar muat di tas saya? Soalnya ribet. Nah, begitu. Itu biasa jawaban-jawaban yang apa ya namanya? Ya, ini contoh papan flanel. Penggunaannya seperti itu. Tapi kalau teman-teman tidak punya alat peraga yang langsung di belakangnya bisa ditempel, teman-teman bisa pakai perekat yang ada di belakang. Kemudian wayang. Nah, contoh cerita wayang adalah seperti ini. Ini teman-teman bisa pakai di apa? Ini gabus ya. Ini gabus laptop atau printernya Kak Aka nih, kami ambil Pak. Maaf ya Pak. Ya, jadi ini cerita wayang, jadi dia ada lidinya di belakang. Jadi teman-teman kalau ada ini bisa ditancap. Ini Raja Firaun ketika di Mesir, dan ini cerita tentang tulah 10 tulah. Nah, seperti ini. Ini contoh cerita wayang. Ataupun selain seperti ini, teman-teman juga bisa menggunakan background atau latar belakang seperti ini. Kemudian ada satu lagi, sebentar saya cari ya. Nah, seperti ini cerita Tuhan Yesus. Jadi
bisa ditempel di dinding atau di papan, kemudian wayangnya bisa berjalan dari sini. Wah, Tuhan Yesus sedang berjalan, coba lihat. Nah, seperti itu, bagus kan? Pinjam di UPPA. Oke, kemudian turunkan aja di bawah. Kemudian ini flashcard. Ini cerita flashcard. Contohnya adalah seperti ini. Flashcard itu adalah cerita yang berurutan. Gambarnya berurutan. Jadi, teman-teman ketika memakai cerita flashcard ini harus berurutan dulu. Paham? Ada dia nomor 1 sampai nomor sekian ke belakang. Jadi ketika pakai harus kemudian cerita, angkat lagi, kemudian cerita. Nah, kadang ada banyak kesalahan yang dilakukan oleh guru sekolah minggu adalah mereka tidak menyusun cerita dengan baik. Dia asik cerita, dia angkat, tiba-tiba dia lihat gambar, maaf om salah. Nah, karena tidak mempersiapkan dengan baik. Kemudian cara memegang flashcard, sebisa mungkin jari tangan kita tidak menutup gambar sehingga tidak menghalangi anak-anak. Dan flashcard ini bagus. Jadi kalau anak-anak duduk, kita pakai, kita bisa arahkan pandangan mereka atau kita datangi mereka, mereka ketika duduk kita datangi, nah ini loh gambarnya, begitu. Dan flashcard ini juga harus dipakai dengan semaksimal mungkin, jangan salah menggunakannya ya teman-teman ya. Jadi harus berurutan. Makanya sebelum cerita dicek lagi ceritanya, dicek lagi urutan gambarnya seperti apa. Kemudian gambar selip. Nah, ini ada banyak macam. Ini gambar selip. Oke, nah ini cerita tentang sida-sida ya, sida-sida yang percaya. Jadi pegang begini, kemudian ini kan dia lari untuk mendapatkan keretanya. Jadi teman-teman kasih jalan aja orangnya sampai di sini, kemudian ini dibuka, ceret, masuk di dalam. Jadi dia tersembunyi. Orangnya kelihatan? Kelihatan? Nah, orangnya kelihatan. Ini namanya gambar selip. Kemudian itu kelanjutan ceritanya, akhirnya dia dibaptis ya. Jadi dia bisa diginikan, terus tangan orang ini bisa memberkati dia. Nah, itu seperti itu. Keren? Oh, jelas dong, keren. Ya, kemudian gambar LCD atau PowerPoint. Ini pun ketika menggunakan PowerPoint pun harus disusun gambarnya berurutan dan sesuai. Jangan salah menggunakannya. Kemudian peta. Peta itu biasanya dipakai untuk menunjukkan suatu tempat atau perjalanan. Contohnya perjalanan Abraham dari Ur Kasdim, kemudian perjalanan Rasul Paulus dari Makedonia dan ke mana-mana begitu ya. Jadi bisa pakai peta. Anak-anak pun akhirnya paham. Jadi kita bisa menerangkan berapa jauh perjalanannya. Nah, ini peta. Jadi di sini ada Betania, Yerusalem, Bethlehem, ada Kana dan ada Danau Galilea. Jadi dengan peta pun kita bisa bercerita kepada anak-anak. Kemudian boneka. Nah, boneka ini ada boneka jari, ada banyak sekali jenis atau macam boneka jari. Ini adalah sepertinya ini adalah Maria, cerita tentang Maria. Kemudian ini tentang Elizabeth. Jadi cara penggunakannya itu silakan teman-teman sisip saja di jari.
Tapi ingat, ini boneka jari ini khusus untuk anak kelas kecil, anak balita. Ya, ini Sakaria. Dan ini malaikat. Jadi kita bisa bercerita hanya dengan jari pun bisa. Luar biasa ya. Tuhan Yesus itu menciptakan segala sesuatu dengan baik, kita mempergunakannya dengan baik juga. Jadi kita bisa bercerita. Tapi ingat, ketika pakai boneka pun, boneka jari ini pun suaranya harus berbeda ya. Jangan suaranya sama. Suara Sakaria, suara Maria sama aja. Halo, Maria halo gitu ya. Jadi harus membedakan suara perempuan, suara laki-laki, suara kakek, suara nenek harus bisa dibedakan. Kemudian ada juga yang bentuknya binatang. Jadi kalau binatang ini kita mungkin bisa bercerita tentang penciptaan. Allah menciptakan hewan. Ini apa teman-teman? Apa? Guguk. Nah, salah. Ini bukan panda, ini anjing. Nah. Jadi kita harus tahu cara penggunaannya dengan benar. Kemudian ada boneka amplop. Nah, ini terbuat dari amplop. Ini amplop coklat. Amplop coklat di Sejati ada jual. Jadi kemudian mukanya atau gambarnya ini bisa kita cari di internet, kemudian di print dan diwarnai, atau biasanya sudah ada gambar yang berwarna juga di internet. Jadi tinggal ditempel saja. Dimasukkan tangannya di dalam, kemudian dipegang dan seperti ini. Nanti dia akan bisa dengan ini pun bisa bercerita kepada anak-anak. Ini juga ada. Itu yang kecil, ini yang besar. Ya. Halo Hana. Ya. Ini amplop ya. Jadi jarinya di dalam kemudian bisa bicara. Ini kalau teman-teman turun ke pedalaman, tiba-tiba disuruh pelayanan panggung boneka, tidak ada boneka yang bagus yang kalian bawa, bisa kalian pakai boneka amplop. Kemudian boneka panggung. Nah, boneka panggung ini seperti ini. Nah, penggunaannya adalah boneka panggung ini, tangan kita di dalam itu bentuknya seperti ini, seperti leher angsa ya. Jadi harus tegap. Jari jempol ada di bawah dan 4 jarinya ada di atas. Jadi kasih masuk harus selalu begini. Kalau capek kadang dia gini, bahkan gini. Nah, tapi kalau main panggung boneka panggung ini harus tegap, tangannya tegap. Contoh ya. Ini tegap. Biasanya kalau ada yang capek jadinya gini. Gitu kan. Biar dia ngomong halo teman-teman, tapi dia ininya nggak bergerak. Mulutnya shalom teman-teman, tapi dia begini saja. Karena kadang memang pegal juga, capek, tapi kalau berusaha dengan semaksimal mungkin jadi bagus. Kadang capek dia miring begini bonekanya, aduh lemas sekali. Jadi cara penggunaannya seperti ini. Jadi harus terus tegap. Ketika teman-teman mau keluar dari panggung, biasanya itu ada yang langsung keluar tapi ada juga yang keluar dia jalan dulu. Dia jalan dulu dari bawah sampai atas. Jadi dia begini ya, dia jalan. Hai, halo teman-teman, apa kabarnya? Ya, jadi semua contohnya harus, kalau A harus dibuka mulutnya, A, B, C. Jadi harus terus
bergerak mulutnya. Nah, ini pun hati-hati harus menggunakannya ya. Dan ini pun bisa dipakai untuk kelas kecil, kelas besar, dan juga bisa dipakai sampai 80 atau 100 anak-anak yang hadir. Seperti itu. Dan ingat, kalau dia cewek, suaranya harus cewek. Kalau dia kakek-kakek, wah suaranya harus apa nih? Kakek-kakek juga. Kemudian biasanya boneka panggung ini biasanya menyajikan dengan cerita tentang kehidupan sehari-hari, seperti itu. Bisa juga tentang cerita firman Tuhan seperti kisah anak yang hilang, anak bungsu, itu bisa juga pakai panggung boneka. Kemudian alat peraga ada satu, saya lupa. Ini yang terbaru, ini model alat peraga yang 3D ya. Ini untuk kelas kecil, jadi dia seperti timbul gambarnya seperti ini ya. Kemudian ini juga apa ya, ini ular ya. Jadi ini pohon. Ini cerita tentang Hawa yang digoda oleh si ular. Jadi ini ditempel di kain flanel. Jadi datang si ular. Hawa. Kira-kira suaranya begitu. Dengan lembut dan menjanjikan ya. Hawa. Gitu ya. Kemudian ini ada juga alat peraga yang seperti ini. Ini senyum ya, artinya senang, sukacita. Kemudian ini apa? Biasa aja. Kemudian ini, aduh copot matanya satu. Ini merah. Kemudian ini sedih. Nah, ini alat peraga yang ini bisa digunakan di akhir cerita. Jadi ketika selesai bercerita, kita bertanya kepada anak-anak, nah bagaimana setelah kalian mendengarkan cerita ini? Apakah kalian merasa sedih? Oh tidak. Apakah kalian waktu mendengarkan cerita firman Tuhan biasa aja? Nah, ini bisa diterapkan kepada anak-anak seperti itu. Oke, kemudian auditif, rekaman suara atau tape atau kaset. Tapi sekarang lebih kerennya itu ya, YouTube ya, tinggal dibuka jadilah. Mau ajar lagu baru, oke lah. Mau firman Tuhan, oke lah. Semua sudah ada di YouTube. Kemudian audio visual, film dan juga drama. Nah, drama ini bisa kita diri kita sendiri, kita menggunakan kostum sesuai dengan drama yang akan kita tampilkan. Berikutnya, hambatan utama penggunaan alat peraga. Ini harus diperhatikan. Yang pertama adalah guru sekolah minggu atau pelayan anak malas menyediakan alat peraga. Ribet, malas bawa-bawa. Tas saya aja udah berat. Ya, pakaian aja udah berat, mau lagi bawa alat peraga. Malas membuatnya juga. Saya ingat dulu saya mahasiswa, setiap hari Jumat malam kami di sini, ya Ibu Ania, selalu bikin alat peraga untuk besok mau turun pelayanan. Tidak ada laminating, kami pakai isolasi bening, seret, semuanya di dalam aula ini membuat alat peraga. Pak Coki juga pernah merasakan itu. Kemudian guru beralasan, saya tidak bisa Bu. Pelayan guru-guru sekolah minggu, pelayan anak, saya nggak bisa pakai alat peraga ini. Tidak berpengalaman saya Bu, nggak pernah saya ngajar sekolah minggu loh Bu, bagaimana ini? Kemudian nggak pandai juga buatnya, gimana lah Bu? Sudahlah tidak mau, tidak berpengalaman, tidak pandai membuat, tidak mau mencoba. Itu artinya apa?
Kembali ke poin 1, males ya. Nah, kemudian guru cepat puas, cukuplah ini, bawa ke sana, udah. Pokoknya ini jaklah, satu gambar aja udah cukup. Pokoknya PowerPoint aja bawa, udah cukup. Pakai laptop udah cukup, minggu depan nggak usah, minggu depan laptop lah udah cukup. Nah, cepat merasa puas. Kemudian tidak mengerti gunanya alat peraga. Nah, untuk apa sih alat peraga, ribet? Kalau kami pelayanan anak tuh bawa bisa 1 mobil itu alat peraga. Kemudian kurang kreatif. Nah, karena malas makanya nggak kreatif. Monoton, itu aja, begitu aja. Sudahlah, malas pakai alat peraga. Ketika cerita sekolah minggu suaranya juga monoton, datar aja dari awal, tidak ada penekanan. Kalau dia kaget biasa aja, saya kaget, gitu kan, datar aja. Nah, udahlah, kadang pun ada yang itu ya, alat peraganya oke, bagus, tetapi ketika dia bercerita monoton. Ada juga seperti itu. Kemudian keterbatasan dana. Aduh Bu, 4.000 mahal CD. Kan? Mahal kali Bu, 4.000 loh. Ya kalau 4.000 pakailah dengan baik-baik, kan? Aduh Bu, saya nggak ada uang mau belinya, gimana ini? Beli kuota bisa. Untuk pelayanan nggak bisa, gitu ya. Kemudian cara memelihara alat peraga. Ini pun kita harus mengetahuinya bersama-sama. Bersikap menghargai alat peraga. Kalau kalian sudah pinjam di UPPA 4.000, bawa ke tempat pelayanan, hargailah uang yang keluar itu. Jangan dilipat-lipat, disobek-sobek, dibasahkan. Kadang pulang pun plastiknya masih bagus, pulang dah sobek-sobek plastiknya, dikembalikan begitu ya. Jadi bersikap menghargai. Karena apa? Karena dibeli dengan uang, jadi hargailah dia. Nah, dilaminating, diisolasi, kemudian siapkan kantong plastik untuk simpan dan tulis sesuai dengan tema, judul, jenis teks dan juga kelas, sehingga ketika sewaktu-waktu mau dipakai itu bisa dipakai dengan baik. Tidak lagi bercari-cari ya, oh ini untuk apa, tetapi semuanya ada seperti itu. Kesimpulannya, mengajar dengan memakai alat peraga membutuhkan waktu untuk persiapan, juga sewaktu-waktu perlu kesediaan berkorban secara material. Tetapi melalui memakai media mengajar secara tepat, imajinasi anak-anak dirangsang dan perasaan disentuh. Mereka akan belajar dengan semangat dan dapat mengingat dengan baik. Jadi penting sekali menggunakan alat peraga bagi kita semua, bagi kita mahasiswa dan juga bagi kita staf di tempat ini. Demikian presentasi dari kami. Dari kami UPPA akan membagikan kelompok untuk supaya kita belajar menggunakannya, kita pakai seperti apa, supaya kita tahu. Jadi kita bagi kelompoknya per unit saja. Nanti Bapak Ibu unit mengontrol. Kan tadi saya sudah contohkan nih cara menggunakannya. Nanti Bapak Ibu unit kontrol, merasa siapa yang bagus maju ke depan, praktekkan, ada hadiah. Nah, tepuk tangan dong. Wah, itu. Kalau bicara hadiah cepat gitu kan. Nah, sekarang bagi kelompok silakan duduk per unit dengan orang tua unitnya masing-masing. Mencari tempatnya masing-masing. Kemudian dari tiap unit diutus ketua unitnya maju ke depan untuk ambil undian. Cerita apa yang akan kalian sampaikan?
3D. Boneka jadi. Boneka jadi pegang tangan. Sabar dulu ya, sabar. Pegang aja dulu, pegang ya. Pegang. Boneka panggung. Boneka jadi. Boneka panggung, Bu. Boneka jari. Si aku kecil. Masih ada 2 unit. Masih ada 2 unit yang belum utus ketua unitnya. 3 unit yang belum utus ketua unitnya. 2 unit lagi. Ambil undiannya. Ini. 1 unit lagi. Unit siapa yang belum maju? Unit berapa? Unit 1 mana? Siapa yang belum maju? Masih 1 unit lagi nih, masih ada ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke ya, sabar. Yang boneka jari, ini cerita tentang Zakaria, Maria, Elizabeth. Itulah kantongnya tadi di mana. Kemudian ini juga boneka jari. Nah, ini cerita terserah nanti diskusikan di unit. Ini ada malaikat, ada iblis, ada Tuhan Yesus. Jadi ini Tuhan Yesus. Ini iblis ya, yang mengaung-ngaung. Wow. Jadi di bawah cerita tentang apa? 3D. Ini untuk anak sekolah minggu. Ini ada ceritanya di belakang. Kemudian itu waktunya 15 menit. Kemudian siapa yang sudah ready maju ke depan, nanti dinilai siapa yang lebih bagus. Boneka panggung merasa kurang, ambil lagi ke depan boleh. Teman-teman yang mendapat boneka panggung, kalau merasa kurang, ambil di depan. Silakan, siapa yang mau maju duluan? Unit 5, tepuk tangan buat unit 5. Halo adik-adik. Ya. Pada malam hari ini kita akan Om yang cerita, bukan kita ya. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Oke, malam ini Om akan menceritakan tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Dan hari yang pertama, apakah itu? Hari yang pertama ialah TG, terang. Hari yang pertama ialah terang. Dan hari yang kedua ialah cakrawala. Dan hari yang ketiga adalah segala jenis tumbuhan. Dan hari yang keempat ialah segala jenis benda penerang. Ada bintang, ada matahari, ada bulan. Halo teman-teman. Kami hari ini bercerita menggunakan papan flanel. Ini berwarna hitam, bukan berwarna putih. Ya teman-teman, adik-adik sekalian, cerita yang akan kami bawakan adalah tentang Daniel di goa singa. Wah, teman-teman perhatikan dong, kemari ke depan, ayo, kepalanya, ayo. Meme mau jajan, tapi Meme nggak ada uang. Minta sama mama aja deh. Mama, Meme minta uang untuk persembahan.
Oh, untuk persembahan. Iya Mama. Mama kasih 5.000 Jaya. Tapi Meme minta lebih Mama. Tidak boleh Meme. Ya, pada malam hari ini kami mau membagikan sebuah cerita di mana ada seorang Samaria yang baik hati. Ayo kita mendengarkan ceritanya bersama-sama. Ya, baik. Pada suatu hari ada orang dari Yahudi. Dia berjalan. Setelah itu dia ingin dari Yerusalem ingin pergi ke Yeriko. Datanglah seorang imam. Namun sebelum itu Wah, adik-adik, ternyata pemimpin pesta itu tidak jadi kehabisan anggur. Anggurnya masih banyak. Tepuk tangan dulu. Nah, ternyata Tuhan Yesus sudah menjadikan mujizat sehingga mereka tidak kehabisan. Siapa di sini yang marah lihat Tuhan Yesus buat mujizat? Siapa yang marah? Tuhan Yesus sudah tolongin pemimpin pesta itu. Ada yang sedih? Lihat Tuhan Yesus buat mujizat? Angkat tangan yang sedih. Ada yang biasa saja? Biasa saja Tuhan Yesus itu buat bim salah bim. Atau ada yang senang? Angkat tangannya. Ada yang senang Tuhan Yesus buat mujizat? Yeay, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sekian cerita kita. Shalom adik-adik. Sekali lagi shalom. Nah, hari ini kita akan mendengar sebuah cerita. Nah, cerita ini tentang mujizat Tuhan Yesus. Nah, Yesus membuat mujizat, yaitu memberi makan 5.000 orang. Nah, jadi suatu hari Tuhan Yesus berjalan menyeberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Akhirnya sampai. Kemudian banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Datang banyak orang. Orang banyak itu datang mengikuti Yesus untuk melihat mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Nah, kemudian pada saat itu Yesus melihat orang itu banyak sekali jumlahnya. Nah, kemudian bertanyalah Yesus kepada murid-muridnya. Shalom adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak malam ini kita mau mendengarkan cerita tentang apa? Kalau adik-adik mau mendengarkan ceritanya, simak baik-baik ya. Anak yang sulung berkata kepada ayahnya, Salam adik-adik. Hari ini kakak mau bercerita tentang pemberitahuan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, pada bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat untuk datang kepada Maria. Shalom adik-adik. Sekali lagi shalom. Nah, hari ini mau cerita nih adik-adik. Nah, adik-adik pernah nggak tidak tinggal dengan orang tua? Bagaimana sih rasanya? Sedih kan? Nah, pada saat ini mau cerita tentang anak yang hilang. Nah, kita langsung saja. Pada waktu itu nyamuknya banyak sekali, dan pada saat itu belum ada autan, belum ada racun nyamuk. Jadi Ibu Petrus ini, mertuanya, lalu mendoakannya dan terjadi mujizat.
Teman-teman, kira-kira Ibu Petrus sembuh tidak? Ya, sembuh dan dia boleh bangkit dari sakit yang ada. Nah, dalam perjalanan tiba-tiba Saulus ini berhenti. Dia turun dari kudanya. Ya, terima kasih buat semuanya. Sangat antusias untuk memperagakan alat peraga yang sudah dipakai. Maksud kami itu penggunaan alat peraga itu satu orang saja di depan. Bisa kok satu orang, tidak perlu semua unit maju. Tapi luar biasa antusiasnya ya, tepuk tangan dong. Wah, hebat. Itu tandanya penting sekali yang namanya alat peraga. Makanya semuanya antusias dan mau mencoba. Sekarang kita akan mengumumkan siapa pemenangnya. Wah, pemenang ketiga. Karena kami menilai alur ceritanya baik dan sesuai dengan isi Alkitab, ya. Karena di isi Alkitab itu tidak ada dibilang dulu tidak ada autan. Nah, gitu ya. Jadi alurnya tepat, jelas dan keren. Juara 3 jatuh kepada unit 3. Juara 2 unit A. Dan juara 1 unit 1. Wah, luar biasa. Maaf, salah. Juara 3-nya unit 4. Nah, karena tadi Bang Juven alur ceritanya bagus. Walaupun dia gemetaran, tapi dia menyampaikan semua dengan baik. Oke, silakan maju yang sudah dipanggil untuk menerima hadiahnya. Nanti bisa makan di unit bersama ya. Ayo maju. Unit 4, unit A dan unit 1. Silakan langsung saja. Terima kasih ya, kembangkan terus cara pemakaian alat peraga dengan baik. Foto dulu, sini dong. Iya, jadi teman-teman sudah tahu cara menggunakannya. Jangan sungkan-sungkan ya, datang ke UPPA hari Selasa pinjam alat peraga. Karena tidak ada cerita yang tidak menggunakan alat peraga ya. Cerita lepas pun ada alat peraganya ya. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati. Yang ceritanya masih ada di tangan silakan kembalikan. Kita akan tutup dalam doa. Sebelum ini minta mohon kesediaan Bapak Coki menutupnya di dalam doa. Ya, baik, sebelum kita berdoa, terima kasih untuk tim UPPA malam ini memberikan kita semangat. Saya pikir ini materi sangat bagus. Tadi kami bicara dengan Ibu Yuni, kita jadikan ini jadi PKM ya. Tinggal kita laporkan, hanya 6 lembar, kita jadikan jadi PKM. Sangat bagus sekali ya, puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih, dan kita bertemu lagi di bulan November untuk workshop Natal ya. Jadi kami berharap memang apa yang disampaikan Ibu Sonia tadi, jangan lagi pelayanan hanya dengan tas rangsel, cukup lenggak-lenggok pergi. Tapi memang kita mengupayakan pelayanan kita, ada alat peraga di sebelah kiri. Kalau ada berkat, biasakan anak-anak sekolah minggu ada snack gitu ya. Tapi yang terpentingnya adalah kita sudah persiapkan alat peraganya. Jadi dengan kreativitas kita berkomunikasilah terus-menerus dengan tim UPPA di kantor yang ada ya. Jadi pelayanan kita semakin maksimal, nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, malam ini kami bersyukur kami semakin diperlengkapi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya dalam pelayanan anak. Terima kasih untuk materi malam ini.
Selain materi, kami juga diajar untuk bisa mempraktekkannya. Karena itu Tuhan, perlengkapilah semua kami hamba-hamba Tuhan, supaya semakin hebat, semakin luar biasa, dan semakin luas pekerjaan Tuhan. Berkati terus tim UPPA, tambahkan terus bagi mereka kekuatan, ide-ide kreativitas yang dari Tuhan. Kami bersyukur, dan sebentar juga ada berkat Tuhan, ada minuman dan snack kami nikmati bersama. Doa kami Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami mengakhiri kegiatan kami malam ini hanya dalam berkat Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita.